Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, karena kami percaya bahwa setiap hari adalah hari yang dijadikan oleh Engkau sendiri. Oleh sebab itu mari nyatakan apa yang menjadi kebenaran dari firman-Mu Tuhan, karena kami percaya bahwa kebenaran-Mu akan memerdekakan setiap kami. Oleh sebab itu Bapa, urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar, supaya sungguh-sungguh setiap firman itu boleh jatuh ke dalam tanah hati kami yang paling subur, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan share kepada saudara tentang sebuah judul, yaitu fokus yang benar. Saudara. Banyak orang menghendaki atau menginginkan kesuksesan di dalam kehidupannya. Saya percaya jika saya bertanya, adakah di antara saudara yang ingin sukses dalam hidupannya? Saya yakin bahwa 100% orang-orang atau saudara-saudara akan berkata bahwa saya ingin sukses dalam kehidupan saya. Masalahnya adalah begini, bahwa ada perbedaan kriteria antara kesuksesan menurut dunia dan kesuksesan menurut Tuhan. Mungkin kesuksesan menurut dunia adalah kalau kita punya uang banyak, kalau kita punya sesuatu yang berharga, yang seringkali dunia mengatakan bahwa orang itu disebut sukses kalau dia punya 5P. P yang pertama kalau dia punya power. Kalau orang itu punya kuasa, orang itu punya kemampuan, maka orang itu dikatakan oleh sukses, sebagai orang yang sukses. Yang P yang kedua adalah position atau posisi. Kalau orang itu punya posisi yang tinggi, orang itu punya jabatan yang tinggi, maka orang itu disebut orang sukses. P yang ketiga adalah pleasure atau kesenangan. Kalau saya mendapatkan sesuatu apa yang saya inginkan, sesuatu yang saya senangi, atau bahkan banyak hal yang saya inginkan itu bisa saya dapatkan, berarti saya orang yang sukses. Yang P yang keempat adalah prestis atau gengsi. Kalau saya itu dipandang atau saya dihormati oleh orang lain, saya dikagumi oleh orang lain, maka saya adalah orang yang sukses. Kemudian P yang terakhir adalah prosperity. Kalau saya orang yang makmur, saya orang yang kaya, saya punya segala-galanya, maka saya disebut orang sukses. Nah, banyak orang sependapat bahwa kesuksesan itu ditentukan dari fokus. Nah, oleh sebab itu, saudara, bahwa fokus yang salah itu justru akan mengakibatkan kita gagal di dalam kehidupan kita. Maka kesuksesan menurut dunia, akhirnya orang-orang tersebut berfokus kepada pengejaran yang salah. Akhirnya mereka mengejar power atau kekuasaan, mereka mengejar posisi, mereka mengejar kesenangan atau pleasure, mereka mengejar gengsi, mereka mengejar kemakmuran. Padahal di dalam firman Tuhan, kesuksesan bagi Tuhan adalah bahwa ketepatan kita untuk bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahwa kesuksesan adalah ketepatan kita untuk berjalan sesuai dengan rencananya dan melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita lihat, kalau kita bandingkan kesuksesan menurut dunia dan kesuksesan menurut Tuhan, itu ada perbedaan yang sangat signifikan. Dan akibatnya apa, saudara? Kalau kita mengikuti kesuksesan menurut dunia, maka kita akan fokus kepada hal-hal yang dunia sedang ajarkan. Sedangkan kalau kita mengikuti sukses menurut Tuhan, maka kita akan fokus kepada apa yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Kita akan fokus kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi inti dari kesuksesan adalah sebetulnya tergantung dari fokus kita. Masalahnya sekali lagi adalah apakah kita memiliki fokus yang benar atau fokus yang salah dalam kehidupan kita. Nah, ada sebuah cerita di dalam Alkitab yang ironisnya mengajarkan kepada kita bahwa ternyata memang pengejaran-pengejaran kita terhadap hal-hal yang dunia pandang sebagai sebuah kesuksesan, karena akhirnya dunia memandang
5P itu sebagai ciri-ciri orang sukses, maka fokus kita itu adalah pada pengejaran terhadap hal-hal tersebut. Ya. Tapi ternyata di Alkitab, di dalam Pengkhotbah pasal yang kedua, kalau kita baca di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, saudara, kita bisa melihat ada satu orang, ya, ada satu orang yang bernama Raja Salomo, yang bukan hanya memiliki satu ciri-ciri orang sukses. Dia bukan hanya punya power saja, tapi dia juga punya posisi, dia juga punya pleasure, dia juga punya prestige, dia juga punya prosperity. Dia ngalami semuanya itu, saudara. Bahkan kalau satu aja kita sudah menganggap orang itu sukses, tapi Raja Salomo punya lima-limanya, saudara. Tapi apa yang coba kita lihat? Apa kata Raja Salomo pada waktu dia memiliki lima-limanya? Bahkan itulah yang dunia kejar. Dunia sedang kejar hal itu. Bahwa dunia beranggapan bahwa orang tersebut adalah orang sukses. Tapi coba kita lihat di ayat yang ke-10 dan 11. Di Pengkhotbah pasal yang kedua, firman Tuhan berkata, "Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku." Ada begitu banyak kata aku di sana, saudara. Kalau kita baca dari ayat pertama sampai ayat yang ke-10, kita akan lihat bahwa Raja Salomo punya semuanya. Dia punya budak yang banyak, dia punya kekayaan, dia punya hikmat, dia punya posisi kedudukan yang tinggi, dia dihormati oleh banyak orang. Dan bahkan di ayat 10 tadi dikatakan, "Aku tidak merintangi mataku dari apapun juga." Apa yang Raja Salomo lihat dan dia suka, dia akan pasti bisa dapatkan itu. Bukankah itu yang menjadi impian dari banyak orang, saudara? Tapi kita lihat di ayat yang 11. Firman Tuhan berkata, "Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin, memang tidak ada keuntungan di bawah matahari." Punya segala-galanya, tapi di ayat yang 11, Raja Salomo berkata, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Ironis bukan, saudara? Bahwa apa yang dunia kejar, apa yang didefinisikan tentang kesuksesan menurut dunia, Raja Salomo memiliki semuanya, dan dia tetap berkata, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu kita mau belajar, saudara, bahwa ternyata memang kesuksesan itu berawal dari sebuah fokus. Tapi yang saya mau tekankan adalah bahwa fokus yang salah itu akan mengakibatkan pengejaran yang salah. Dan pengejaran yang salah akan mengakibatkan tindakan yang salah dalam kehidupan kita. Kalau kita fokus kepada hal-hal kesuksesan menurut dunia, maka kita akan kejar itu, ya. Kita akan kejar posisi, kita akan kejar kekuasaan, kita akan kejar gengsi kita, kesenangan kita akan kejar kemakmuran. Dan ternyata akhirnya semuanya itu sia-sia. Oleh sebab itu mari kita belajar bahwa ternyata kita perlu memiliki fokus yang benar di dalam kehidupan kita. Bahwa memang fokus, ya, tapi yang perlu saya garis bawahi adalah fokus yang benar. Kalau ada fokus yang benar, tentunya ada fokus yang salah, saudara. Apa kira-kira fokus yang salah itu? Yang pertama, fokus yang salah itu pada waktu kita berfokus kepada diri kita sendiri. Raja Salomo sudah mengajarkan itu. Berfokus kepada aku, dan aku. Ternyata walaupun Raja Salomo memiliki segala-galanya, ya, ternyata tetap ada sebuah ketidakpuasan di dalam dirinya. Bahwa dia udah punya semuanya, tapi dia tetap berkata segala sesuatu adalah kesia-siaan. Fokus yang salah pada waktu kita berfokus kepada diri kita sendiri. Kita harus menghancurkan kingdom of self di dalam diri kita sendiri. Bahwa pada waktu kita berfokus kepada diri kita sendiri,
maka yang terjadi adalah kesia-siaan. Apa ciri-ciri fokus yang salah yang kedua? Fokus yang salah yang kedua adalah pada waktu kita fokus kepada masalah, ya, fokus pada masalah yang ada. Ternyata fokus kepada masalah itu endingnya itu ketakutan. Pada waktu kita memusatkan perhatian kita kepada masalah, yang terjadi masalah nggak akan cepat selesai. Yang terjadi adalah masalah kita akan semakin rumit. Ya. Kenapa? Karena kita fokuskan, kita hanya pikirkan itu masalah. Dan masalah itu akan mengakibatkan pada waktu kita fokus kepada masalah itu akan mengakibatkan ketakutan dan kekhawatiran. Dan akhirnya endingnya sama aja, masalah juga nggak selesai. Itu yang kita mau belajar, saudara, bahwa ternyata fokus pada diri kita sendiri, fokus kepada masalah kita, adalah fokus yang salah yang harus kita patahkan dalam kehidupan kita. Nah, sekarang saya mau sampaikan bagaimana fokus yang benar di hadapan Tuhan. Supaya kita semua memiliki sebuah fokus yang baik, sebuah fokus yang benar, dan kita nggak salah dalam melangkah, saudara. Sekali lagi, saudara, bahwa ternyata apa yang iblis usahakan, apa yang iblis akhir-akhir ini sedang lakukan adalah ternyata berupa pengalihan fokus. Ya. Iblis berusaha mengalihkan fokus kita dari fokus yang sesungguhnya kepada fokus yang salah. Dan biasanya pengalihan fokus yang iblis lakukan itu berjalan smooth, ya, mulus. Terhadap orang percaya, iblis mungkin nggak akan langsung berkata bahwa ayo kamu berbuat dosa. Ya, kita tentunya kalau sebagai orang percaya, kita tahu bahwa dosa itu salah. Tapi coba kita lihat bagaimana cara iblis untuk membuat supaya fokus kita teralihkan. Dia akan giring kita pelan-pelan supaya fokus kita teralihkan, supaya kita memiliki fokus yang sama dengan yang dunia tawarkan kepada kita. Makanya dia tawarkan kesenangan, dia tawarkan banyak hal dalam kehidupan kita. Nah, saudara, hari-hari ini ada sebuah penyakit sosial yang menarik. Ya, ada banyak penyakit sosial yang kita alami, tapi hari-hari ini ada banyak penyakit sosial, saudara, yang ternyata penyakit itu disebabkan karena kita udah mulai kehilangan fokus. Salah satu penyakitnya namanya overchoice. Ya. Overchoice itu adalah karena kita memiliki terlalu banyak pilihan dalam kehidupan kita. Akhirnya kita jadi nggak fokus dalam kehidupan kita, saudara. Sebagai contoh, zaman dulu saudara nggak terlalu banyak hiburan, ya, nggak terlalu banyak hiburan. Saluran TV juga cuma satu, ya. Mau nggak mau, kita hanya bisa lihat satu channel TV itu, saudara. Tapi sekarang kita punya banyak channel, ya, kita punya banyak pilihan, ya. Dan bahkan mungkin ada TV kabel, ada saluran-saluran yang lain, saudara, yang menyebabkan kita punya berbagai banyak macam opsi dalam kehidupan kita. Ya. Opsi-opsi tersebut akhirnya mengacaukan fokus dalam kehidupan kita. Kita punya pilihan banyak untuk kita melakukan apa saja dalam kehidupan kita. Banyak dulu karena kita nggak punya terlalu banyak hiburan, fokus kita pada waktu kita menghadapi masalah, kita cari Tuhan. Ya. Sekarang banyak orang cari pelarian ke tempat yang lain. Karena segala sesuatu yang bisa ditawarkan oleh dunia tersedia, saudara. Dengan begitu mudahnya. Berbeda dengan zaman-zaman yang dahulu. Kalau dulu kita nggak punya pilihan. Pada waktu kita dalam keadaan dalam kesesakan, kita berada dalam masalah, kita mencari Tuhan. Sekarang banyak orang carinya pelarian. Karena apa? Banyak hiburan di sana-sini, ya. Sehingga itulah cara iblis berusaha untuk mengalihkan fokus kita. Nah, sekarang saya mau sampaikan ada beberapa kebenaran tentang fokus yang benar, saudara. Saya kemudian mulai merenungkan, kira-kira bagaimana caranya supaya kita memiliki fokus yang benar di dalam kehidupan kita. Supaya kita nggak terseret oleh
tipu daya iblis yang berusaha mengalihkan kita dari fokus kita yang benar. Yang pertama, saudara, kebenaran yang pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah begini. Bahwa kita tidak akan bisa fokus kepada sesuatu atau seseorang yang tidak kita kasihi. Dengan kata lain, kita hanya bisa fokus kepada sesuatu atau seseorang yang kita kasihi, saudara. Saya mulai merenungkan itu, saudara, bahwa kenapa orang nggak bisa fokus dalam kehidupannya? Karena ternyata benar bahwa orang nggak akan bisa fokus terhadap sesuatu yang tidak dia kasihi. Yesus adalah pribadi yang fokus. Nah, sedangkan Alkitab mengajarkan kita, coba kita lihat di Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama dan kedua. Coba kita lihat Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Saya bacakan buat saudara. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Di ayat kedua firman Tuhan berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya. Mata yang tertuju kepada Yesus, dengan kata lain fokus kepada Yesus. Dan seringkali mungkin kita mendengar ayat itu. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa banyak kali di dalam kehidupan kita akhirnya gagal fokus kepada Yesus? Kita tahu bahwa kita harus fokus kepada Yesus. Tetapi kenapa banyak kali di dalam kehidupan kita gagal fokus pada Yesus? Kembali kepada statement saya yang pertama, bahwa jangan-jangan saudara, kita nggak bisa fokus kepada Yesus karena jangan-jangan kita nggak mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Makanya hukum yang terutama dan yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Artinya itu fokus total. Ya, saudara. Saya kemudian mulai mengingat-ingat bahwa pada waktu orang mengasihi seseorang, ya, tentunya dia akan fokus kepada orang tersebut. Bahkan mungkin orang itu kayak pakai kacamata kuda, saudara. Dia nggak akan bisa lihat kiri kanan. Dia akan fokus kepada seseorang yang dia kasihi. Dan bukan hanya dia fokus kepada seseorang yang dia kasihi. Dia akan fokus kepada apa yang menjadi keinginannya. Dia akan fokus kepada apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupannya. Dia berusaha cari tahu. Saya berusaha cari tahu pada waktu saya lagi pendekatan pada istri saya. Ya, mata saya fokus kepada calon istri saya waktu itu tentunya. Ya. Saya cari tahu apa yang jadi kesukaannya. Saya cari tahu apa makanan kesukaannya. Saya berusaha cari tahu dan saya berusaha untuk senantiasa melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Saudara, mari kita belajar dari Yesus. Yesus selama dia hidup di muka bumi ini, dia berkata begini, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Pada waktu saya baca ayat itu di awal-awal, ya, sebelum saya kemudian merenungkannya dengan lebih lagi, saya menganggap bahwa kadang-kadang kata-kata itu adalah sebuah perintah atau keharusan kita. Oh, kalau kita ikut Tuhan, maka kita harus mengikuti kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Kita harus mengikuti, kita harus taat kepada kehendak Bapa dalam kehidupan kita.
Dan itu akan sulit dilakukan kalau dasarnya bukan kasih. Saudara. Tapi kemudian saya belajar dan kemudian saya merenungkan pada waktu Yesus berkata seperti itu. Muatannya itu bukan muatan hanya sekedar berupa tanggung jawab bahwa Yesus datang ke muka bumi ini untuk melakukan kehendak Bapa dalam kehidupannya. Tapi akhirnya kemudian saya menyadari bahwa pada waktu Yesus berkata seperti itu, muatannya adalah muatan kasih kepada Bapa di surga. Karena seperti tadi yang contoh yang saya sudah sampaikan, pada waktu kita fokus kepada orang yang kita kasihi, kita akan mencari tahu apa yang bisa menyenangkan hatinya. Apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Mari kita belajar seperti Yesus. Mata yang tertuju kepada Yesus tidak akan bisa terjadi pada saat kita nggak memiliki kasih kepada Tuhan. Kita akan gagal fokus kalau kita nggak punya muatan kasih itu. Maka saudara, Yesus melakukan semuanya. Yesus fokus kepada hal penting, yaitu fokus kepada kehendak Bapanya. Banyak orang saya tanyakan, apakah ketaatan itu sulit? Banyak orang berkata secara jujur, iya Pak. Kadang-kadang taat kepada Tuhan itu sulit. Dan kemudian saya merenungkan lagi bahwa taat kepada Tuhan itu akan menjadi sulit pada waktu muatannya itu bukan kasih. Kalau muatannya kasih, maka ketaatan kepada Bapa itu sebagai sesuatu yang kita lakukan dengan senang hati. Makanya kebenaran yang pertama yang saya mau sampaikan, kita hanya bisa fokus kepada sesuatu atau seseorang yang kita kasihi. Seberapa besar kasihmu kepada Tuhan. Yesus itu fokus kepada Bapa dan dia fokus kepada kita. Karena dia sangat mengasihi kita, makanya dia fokus. Dia melakukan kehendak Bapa dan dia melakukan segala sesuatu yang akhirnya menyebabkan kita bisa diselamatkan. Di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 51 sampai 53 di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, pada waktu itu Yesus merasa bahwa sudah siap waktunya untuk dia itu dibawa ke Yerusalem dan kemudian dia akan disalibkan di sana. Ada 3 kata di dalam Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 53 dalam terjemahan bahasa Inggris yang berkata bahwa Yesus mengarahkan pandangannya kepada Yerusalem. 3 kata itu yang sering kali dibahas. 3 kata bahwa Yesus itu fokus kepada pandangannya di Yerusalem. Dan padahal di Yerusalem dia akan menghadapi sesuatu yang gak enak. Bahwa dia akan disalibkan di sana. Tapi Yesus fokus apa yang menjadi kehendak Bapa. Kenapa? Karena dia mengasihi Bapa di surga. Dan dia mengasihi saudara dan saya. Fokus kepada Yesus akan menjadi mudah. Pada waktu waktu kita mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, saudara, kebenaran yang kedua tentang fokus adalah kita hanya bisa fokus kepada sesuatu yang kita anggap penting di dalam kehidupan kita. Ya. Tadi yang pertama, kita hanya bisa fokus kepada sesuatu atau seseorang yang kita kasihi. Yang kedua, kebenaran tentang fokus adalah kita hanya bisa fokus kepada sesuatu atau seseorang yang kita anggap penting. Karena fokus itu berarti mencurahkan segala energi kita, mencurahkan segala perhatian kita kepada sesuatu. Dan kalau kita anggap itu penting, maka kita akan bisa fokus kepada hal itu. Sehingga waktu saya menyadari hal ini, saudara, saya kemudian merenungkan. Ada banyak orang Kristen yang akhir-akhir ini kemudian akhirnya merasa bahwa udah jarang lagi berdoa. Udah jarang lagi merenungkan firman Tuhan. Udah jarang lagi untuk bersekutu dengan Tuhan. Kenapa? Karena mungkin mereka menganggap bahwa itu menjadi tidak penting lagi. Yang mereka fokuskan adalah kembali ke hal-hal yang lain. Nah, iblis ini tadi seperti di awal saya sampaikan bahwa iblis berusaha mengalihkan fokus kita terhadap sesuatu yang penting di mata Tuhan,
menjadi sesuatu yang penting di mata dunia dan kita kemudian teralihkan perhatian kita kepada hal itu. Di dalam Matius pasal yang ke-6 sebagai contoh, ayat 25-34, yang berbicara tentang kekhawatiran, ya, hal kekhawatiran. Pada waktu itu firman Tuhan berkata, Yesus berkata bahwa jangan kau khawatir atau takut dengan apapun juga. Dengan apa yang kamu makan, minum, dan pakai. Dan Yesus kemudian berkata, bukankah hidupmu lebih penting atau lebih berharga dari apa yang kamu makan dan minum? Iblis mengalihkan fokus kita kepada, kamu harus fokus pada apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Dan Yesus berkata, bukankah hidupmu lebih penting dari semuanya itu? Kita hanya bisa fokus kepada sesuatu yang kita anggap penting. Pertanyaannya adalah, apa yang kita anggap penting di dalam kehidupan kita? Karena itulah yang nantinya akan kita fokuskan dengan baik. Kalau tadi di awal saya katakan bahwa mungkin kita udah mulai jarang berdoa, jarang bersekutu, jarang merenungkan firman. Kenapa? Jangan-jangan kita nggak menganggap itu penting. Kita tahu itu bagus, ya, kita tahu itu mungkin bermanfaat, tapi kita nggak menganggap itu penting. Nah, ironisnya adalah waktu Tuhan berkata kepada Yosua di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-8, bahwa jangan lupa engkau merenungkan atau memperkatakan firman Tuhan siang dan malam, maka engkau akan berhasil dan hidupmu akan beruntung. Engkau akan mengalami kesuksesan. Yang dikejar kesuksesan menurut dunia, akhirnya salah fokus. Akhirnya mengerjakannya dengan cara dunia. Padahal firman Tuhan berkata, orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, hidupnya akan berhasil dan dia akan beruntung. Kita gagal fokus karena kita gagal untuk menganggap apa yang penting bagi Tuhan. Dan kita memilih fokus kepada apa yang penting bagi dunia. Ini hal yang perlu kita renungkan, saudara. Apa yang penting bagi kita? Apa yang kita anggap penting? Yesus menganggap kehendak Tuhan, kehendak Bapa di surga adalah hal yang terpenting yang harus dilakukan. Maka dia kerjakan itu dengan segenap hatinya. Apakah akhir-akhir ini kita sudah merenungkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita? Sebaliknya kita malah lebih merenungkan masalah-masalah yang kita hadapi. Kita lebih merenungkan hal-hal apa yang akan terjadi. COVID-19 ini akan membuat orang-orang bisa semakin menjauh dari Tuhan atau semakin mendekat dari Tuhan. Tergantung dari apa yang menjadi fokus kita hari-hari ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah begini, saudara. Kalau yang tadi pertama adalah kita akan bisa fokus pada apa yang kita kasihi. Kita akan bisa fokus pada hal-hal yang kita anggap penting. Yang ketiga, kebenaran tentang fokus adalah begini. Kita harus bisa temukan dan kita harus bisa menghancurkan segala distraction atau segala penghalang atau segala gangguan yang menghalangi kita untuk fokus. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya adalah ada kata easily. Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu mudah merintangi kita. Dengan kata lain itu yang mendistract, itu yang mengganggu kita sehingga kita nggak bisa fokus. Ternyata benar bahwa beban dan dosa itu akan membuat kita gagal fokus. Dan oleh sebab itu kita harus temukan apa itu yang menjadi beban kita, yang menjadi dosa-dosa yang masih kita lakukan. Dan kita mulai hancurkan itu. Kita mulai tinggalkan itu. Supaya fokus kita bisa tertuju kepada Yesus. Tadi saya sempat singgung tentang overchoice, saudara. Bahwa ada begitu banyak gangguan. Orang-orang zaman sekarang akan sulit berkonsentrasi, akan sulit bermeditasi, merenungkan firman.
Kenapa? Ada banyak gangguan, saudara. Ya, untuk merenungkan firman, tiba-tiba kalau merenungkannya firmannya itu di gadget, wah itu gangguannya tambah besar, saudara. Begitu firman Tuhan kita lagi baca, tahu WA masuk, ya. Tahu ada notif yang lain masuk dan kemudian tanpa sadar kita terdistract, ya. Tanpa sadar kita terganggu. Ada begitu banyak hal yang bisa menjadi gangguan kita. Untuk kita bisa fokus, maka kita harus mulai meneliti kira-kira apa yang menjadi gangguan yang menghalangi kita untuk kita bisa fokus kepada Tuhan. Coba mulai selidiki, sehingga seperti di dalam Filipi pasal yang keempat ayat 8, firman Tuhan berkata, semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang patut dipuji, disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu, atau dengan kata lain, fokuslah kepada hal-hal itu. Beban, dosa, semua hal yang merintangi kita, godaan-godaan dari medsos yang membuat kita agak sulit untuk merenungkan firman Tuhan, yang membuat kita nggak punya waktu lagi untuk berdoa, yang membuat kita nggak bisa datang kepada Tuhan. Mulai kita limitasi itu. Mulai kita buang hal-hal itu. Yesus itu memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Saya nggak setuju dengan kata-kata marilah kita menyisihkan waktu buat Tuhan. Karena yang disisihkan itu biasanya waktu-waktu yang terbuang. Tapi Yesus mengambil waktu yang terbaik. Firman Tuhan berkata pagi-pagi benar dia datang kepada Tuhan. Dia fokus kepada Tuhan. Hancurkan semua penghalangmu. Dari semua hal yang mengganggu, semua beban, masalah, dosa, maka kita akan bisa fokus kepada hal yang benar. Dan saya percaya pada waktu kita fokus kepada hal-hal yang benar, maka kita akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, biarlah kita bisa berkata seperti Daud sampaikan, di dalam Mazmur 119 ayat 37 dalam sebuah terjemahan dikatakan, let me focus. Don't let me focus on the worthless thing. Jangan biarkan saya fokus kepada hal-hal yang sia-sia. Tapi biarkanlah aku fokus kepada jalan-jalan-Mu. Fokus yang benar akan membawa kita ke jalan yang benar. Jalan yang benar adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh memiliki fokus yang benar di hadapan Tuhan. Untuk kami memilih hal yang terbaik, yaitu mengutamakan Engkau lebih dari apapun juga. Kami sadar kami hanya bisa fokus pada hal-hal yang kami kasihi. Sebab itu Bapa, ajar kami untuk senantiasa mengasihi Engkau. Bahwa Engkaulah yang terutama, Engkau yang terpenting dalam kehidupan kami. Dan Roh Kudus ajar kami untuk menghancurkan semua gangguan-gangguan yang membuat kami tidak bisa memiliki fokus yang benar. Semua beban, semua dosa yang begitu merintangi, begitu mudah merintangi kami. Kami mau buang itu jauh-jauh Tuhan. Sehingga biar kami boleh berkata hanya kehendak-Mu saja yang jadi dalam kehidupan kami. Hanya rencana-Mu saja yang tergenapi dalam kehidupan kami. Dan biar kami boleh memilih fokus kepada hal-hal yang benar. Kami berdoa buat setiap orang-orang yang mendengarkan Tuhan. Biar sungguh-sungguh kami menjadi pribadi-pribadi yang fokus kepada hal-hal yang benar. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Dan biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.